Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, harus tetap semangat ya untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang sifat bunyi memantul dan menyerap. Yuk kita mulai belajar hari ini. Pemantulan bunyi. Bunyi dapat memantul jika rambatannya dihalangi oleh benda dengan permukaan keras seperti kayu, kaca, dinding, atau logam. Logam ini terdiri dari seng, besi, tembaga, dan lain sebagainya. Contoh, bola yang dilemparkan ke dinding akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu bunyi pantul yang memperkeras bunyi aslinya. Bunyi pantul akan terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Misalnya, saat kita berbicara di ruang kosong, maka bunyi yang dikeluarkan akan mengenai dinding-dinding ruang kosong tersebut, sehingga bunyi yang dipantulkan akan terdengar kuat, karena jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul dekat, yaitu kurang dari 10 meter. Contoh lain yaitu suara di kamar mandi terdengar lebih keras. Yang kedua, bunyi kereta api lebih keras ketika melewati terowongan. Yang kedua yaitu gaung. Gaung adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersama dengan bunyi asli, sehingga bunyi terdengar tidak jelas. Jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-25 meter. Gaung biasa terjadi di gedung pertunjukan, bioskop, gedung pertemuan, studio musik, dan lain-lain. Untuk menghindari gaung, pada dinding gedung dilapisi bahan yang mampu meredam bunyi, seperti kapas, busa, dan gabus. Contoh bunyi asli: datanglah. Ketika mengucapkan da, bunyi pantul belum ada. Ketika mengucapkan tang, bunyi pantul da. Ketika mengucapkan lah, bunyi pantul tang. Lalu bunyi pantul lah. Contoh bunyinya yaitu da, tang, lah. Yang ketiga yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema dapat terdengar di lereng-lereng, gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit. Contoh bunyi asli datanglah. Ketika mengucapkan da, belum terdapat bunyi pantul. Ketika mengucapkan tang, belum ada bunyi pantul. Ketika mengucapkan lah, belum ada bunyi pantul. Setelah mengucapkan lah, terdapat bunyi pantul datanglah. Contoh bunyinya yaitu datanglah, 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 datanglah. Selanjutnya, manfaat pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
antara lain 1. Mendeteksi keretakan pada logam. 2. Mengatur kedalaman laut. 3. Ultrasonografi atau USG. Dan yang keempat, mengetahui kedudukan benda dalam laut, misalnya kapal selam. Setelah memahami pemantulan bunyi, selanjutnya memahami penyerapan bunyi. Bunyi dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi yaitu benda yang permukaannya lunak, seperti karet, kain, wol, busa, kertas, dan spons. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk menghindari gaung. Jadi, benda-benda tersebut ditempel di dinding-dinding dan langit-langit gedung pertemuan, bioskop, studio musik, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, baru saja kita memahami bagaimana sifat bunyi memantul dan juga menyerap. Sekian dari Bu Lailin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.